karena sesuai dengan yang kemarin kita akan klinik dengan mahasiswa mungkin mau presentasi tentang papernya. Siapa yang mulai pertama kali? Hari ini kita harus selesaikan 6 ya, karena setelah itu UTS. Saya, Bu. Siapa mau dulu? Saya, Bu. Silakan share screen. Yeah. Pak Indra ya? Ya, betul. Yeah. Kita mulai dari ini, Bu ya. Saya share PPT ya, Bu. Yeah, silakan lah, Bapak. Ya. Sebentar. Bentar, Bu. Salam. Sudah terlihat ya? Ini yang judul yang saya ambil, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana jurnal kali ini saya sekaligus untuk penunjang disertasi saya dengan judul rencananya adalah tentang reformulasi sistem transaksi di perbankan syariah ya. Jadi judulnya reformulasi sistem transaksi keuangan syariah berdasarkan muamalah pada perbankan syariah. Kenapa saya ambil judul ini? Karena banyak kritik dari para cendekiawan yang mengiringi perjalanan panjang tentang perbankan syariah dari awalnya sendiri-sendiri sampai yang terakhir pada awal tahun kemarin, yaitu adanya merger bank syariah. Ya, tetapi di dalam praktik pembiayaannya, terutama terkait dengan akad-akad murabahah atau mudharabah ini, dikritik keras oleh para ulama dan juga para cendekiawan karena sudah menyimpang dari kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariah. Nah, sekarang ini judulnya, lalu apa namanya? Ini mulai dari pembahasannya, latar belakangnya ini karena adanya praktik ini yang ternyata bisnis konvensional itu dijalankan di perbankan syariah. Ya. Nah, selama ini praktik-praktik di perbankan syariah itu sudah jauh dari apa yang dicita-citakan, yaitu mengikuti adanya prinsip-prinsip syariah, tapi ternyata malah banyak pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Nah, setidaknya terdapat 145 kritik itu mulai dari penerapan prinsip syariah hingga teknis operasional bank syariah. Nah, saya tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan murabahah. Ya, karena di dalam pembiayaan ini banyak akad-akad yang dalam praktiknya ya oleh para peneliti itu dikatakan menyimpang dari kaidah atau prinsip-prinsip syariah. Nah, kedepannya kita akan mereformulasi atau menyusun kembali dengan rangkaian aktivitas bisnis harus tetap memperhatikan prinsip syariat dalam perspektif hukum dasar dan pengembangannya terhadap realitas kontemporer. Nah, sekarang metode penelitian yang kita gunakan adalah kualitatif yang menggunakan penekanan ilmiah yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Ya, tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu berkaitan kritik dan interpretasi hukum dan fikih yang dipraktikkan oleh bank syariah pada aktivitas pembiayaan dengan pendekatan peraturan dan perundang-undangan. Nah, sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan langsung dengan judul penelitian ataupun langsung kepada perbankan syariah atau praktik perbankan syariah. Nah, di dalam memperkuat argumentasi penelitian ini, saya juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara ya kepada pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam permasalahan yang saya teliti. Lalu teknik analisa data saya dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif analisis. Yang model ini dengan cara memberikan gambaran umum data penelitian untuk kemudian cara analisis dan interpretasi terhadap konten untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Ini di perbankan syariah ada
grafiknya sudah jelas di sini grafik-grafiknya mengenai perkembangan perbankan syariah di tahun 2020. Ini data yang saya ambil dari OJK tahun 2019 ya, dan ini data di bulan Maret tahun 2020 yang saya ambil dari OJK. Nah, selanjutnya ini isu-isu penyimpangan yang ada di dalam perbankan syariah. Ya, terutama terhadap praktik pembiayaan murabaha. Ya. Nah, di sini jelas yang pertama dari al-akad ya, atau pihak yang berakad. Ya, pihaknya yang berakad ini tidak adanya akad wakalah dalam murabaha. Ini nanti akan kita bahas secara detail bagaimana akad itu, bagaimana wakalah, bagaimana murabaha, karena dari jenis-jenis beberapa jenis akad di dalam perbankan syariah itu jelas di situ banyak yang menyimpang. Lalu objek akadnya atau ma'qud alaih itu ada 5 isu, yaitu bank syariah menjual barang yang belum dimiliki. Lalu jual beli terhadap barang yang sudah dimiliki oleh nasabah, ini merupakan kesalahan yang mendasar dalam praktik murabaha. Ya. Lalu benchmark, perhitungan margin, keuntungan murabaha kepada konvensional, ini masih sangat sama dengan konvensional. Gitu. Nah, padahal di dalam prinsip-prinsip syariah adanya 5 larangan dalam prinsip syariah, yaitu riba, gharar, maisir, haram, dan zalim. Ini dipraktekkan di dalam perbankan syariah. Lalu klausul kesepakatan atau sihot taklik itu kesepakatannya itu di dalam kontrak murabaha sekedar formalitas. Ya. Dan haramnya klausula persyaratan denda keterlambatan atau takzir dalam jual beli cicilan ini ada di dalam klausul atau sihot taklik tersebut. Padahal denda jelas dilarang di dalam perbankan syariah. Ya. Kalau kita lihat, kita baca perjanjiannya pasti ada di situ, terdapat dalam denda. Lalu jaminan akad murabaha yang tidak diperbolehkan, ya, karena akad murabaha ini hanya sekedar meminjam saja, gitu loh, membayar, bank itu membayar kepada produsen. Nah, haramnya biaya administrasi. Nah, biaya administrasi juga masih ada dengan alasan kalau tidak ada administrasi bagaimana nanti perbankan syariah. Nah, ini akan kita teliti. Selanjutnya, berangkat dari beberapa titik penyimpangan dalam akad murabaha tersebut, ya, saya ingin menawarkan ide perbaikan sisi konseptual pembiayaan murabaha yang diklasifikasikan berdasarkan pihak yang berakad. Ya, berdasarkan yang berakad atau sihot akadnya, objek akadnya, dan teknis perbankan. Ya, sasaran utamanya pada pengamanan prinsip syariah. Nah, selanjutnya, tidak banyak slide saya. Yang terakhir ini, ingat pesan Ibu 3M, salam sehat untuk kita semua dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Sebenarnya itu ya bagus ya menurut saya idenya gitu ya. Tetapi kalau untuk penulisan jurnal, saya rasa terlalu banyak, Pak. Mungkin itu bisa untuk disertasi, Bapak. Nah, yang untuk jurnal diambil salah satu aspek dari itu tadi apa syariahmu. Itu saya pernah menguji kalau nggak membimbing anak MKN itu juga membahas tentang itu tadi apa muamalah, Pak. Itu tadi ya muamalah perbankan syariah. Nah, Bapak untuk jurnal bisa saja Bapak karena kan jurnal internasional ya. Jadi mungkin yang bisa Bapak lakukan adalah salah satu aspek saja. Jadi apa sih sebenarnya sistem perbankan ini yang berlaku di Indonesia ini sebenarnya apa dan kendalanya selama ini untuk aplikasi di Indonesia ini apa? Itu saja mungkin bisa sebagai penulisan jurnal. Jadi dipersempit, tidak dipersempit dan dalam. Tetapi kalau ini tadi kayaknya luas dan dalam lah. Itu untuk apa? Untuk disertasi mungkin cocok reformulasi. Kalau jurnal saya rasa tidak harus judulnya itu reformulasi. Gitu ya, Pak. Jadi diambil salah satu aspek saja, jangan terlalu banyak nanti jadinya tidak hanya 20 halaman tetapi bisa sampai 50 halaman gitu. Padahal untuk jurnal biasanya berkisar antara 15 sampai 20 halaman. Selama ini pengalaman saya hanya satu jurnal itu yang minimal 30 halaman. Itu jurnal ketahanan nasional punyanya UGM. Itu aneh itu karena saya anggap aneh karena dia minta satu paper tuh minimal 30 halaman lah. Ini agak biasa. Ya, monggo silahkan
Yang lain mungkin. Ya, matur nuwun Bu Diana. Diana. Ya, silakan Pak Setiawan. Ya, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Diana dan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan beberapa pokok dalam draft jurnal yang saya susun. Mungkin ini judulnya masih terlalu panjang karena dibuat dalam singkat. Jadi kemarin ceritanya sudah ngetik, tapi ternyata saya menemukan jurnal lain. Saya khawatir plagiasi, akhirnya saya ganti judul dan saya coba dalam waktu yang singkat. Judul yang saya ambil di sini adalah analisa fungsi dan peran notaris dalam transaksi yang dilakukan melalui elektronik. Dalam hal ini menggunakan kajian dari segi Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga peraturan Menkominfo mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, latar belakangnya adalah terkait dengan fungsi dan peran notaris, bahwa notaris itu memiliki fungsi dan peran terkait dengan suatu akta otentik. Nah, namun demikian ternyata di dalam UJN itu disebutkan juga mengenai sertifikasi melalui tahap transaksi elektronik yang disebut sebagai cyber notary. Nah, karena sudah ada dalam undang-undang, maka tentu itu adalah sesuatu yang formal, artinya itu menjadi wewenang notaris. Namun demikian, di dalam UJN tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sertifikasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Saya menemukan ternyata ada kesamaan secara makna di dalam Undang-Undang ITE dan juga turunannya, yaitu Perkominfo, PSTE, dan juga peraturan pemerintah PSTE, jadi mengenai sistem transaksi elektronik, dan juga Perkominfo mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Nah, dalam Perkominfo PSTE, notaris itu ternyata kewenangannya hanyalah membuat permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, sehingga menurut saya dalam hal ini terjadi konflik antara fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik antara UUJN dengan Perkominfo PSTE, di mana dalam UJN tadi disebutkan bahwa kewenangannya adalah sertifikasi, sedangkan di dalam PSTE kewenangannya itu hanyalah untuk membuat surat permohonan kepada pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi elektronik. Nah, dalam hal ini saya menemukan ada beberapa isu hukum. Yang pertama ada kekaburan norma dari UJN itu sendiri, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan sertifikasi, tidak ada pengertiannya, begitu juga dengan transaksi yang dilakukan melalui elektronik, itu tidak ada penjelasannya sama sekali, sehingga akan menimbulkan kekaburan norma, bisa menimbulkan penafsiran yang multitafsir. Nah, yang kedua, karena ternyata ada kesamaan konsep di dalam PP PSTE dan juga Perkominfo, maka saya melihat di sini ada suatu konflik norma, ya, terutama juga terkait dengan kewenangan dari notaris terkait dengan sertifikasi baik di dalam UJN, kemudian tadi juga wewenangnya notaris yang ada di dalam Perkominfo PSTE. Menurut saya ini juga tidak terpenuhinya suatu asas pembentukan perundang-undangan. Berarti di dalam UJN itu tidak memuat rumusan cyber notari atau sertifikasi, itu tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan sebagaimana Undang-Undang 12 2011. Kemudian saya menemukan juga ada suatu konseptual gap bahwa di dalam UJN menyebutkan sertifikasi melalui transaksi elektronik itu adalah cyber notary. Padahal kalau saya baca dalam literatur dan mencoba membaca aturan-aturan di negara-negara yang common law sama civil law, cyber notary itu bukan hanya sekedar mengenai sertifikasi. Jadi saya merasa bahwa UJN ini tidak menerapkan konsep yang pas terkait dengan cyber notary. Nah, fokusnya adalah fungsi dan peran notaris dan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metodenya menggunakan yuris normatif, pendekatan undang-undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang ITE, peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, Perkominfo, ini kurang, mohon maaf, Perkominfo penyelenggara sertifikasi elektronik, dan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian saya juga menggunakan pendekatan historis. Saya akan menceritakan mengenai awal lahirnya cyber notary di
negara civil law dan common law, serta lahirnya perumusan cyber notary di dalam UUJN. Untuk konsepnya, saya juga akan memaparkan konsep cyber notary di negara civil law dan common law, kemudian serta di Indonesia berdasarkan dengan UUJN. Untuk hasilnya saya menemukan bahwa tadi terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan ketidakjelasan fungsi dan peran notaris di dalam sertifikasi transaksi yang dilakukan elektronik, dan kemudian yang kedua saya menemukan berdasarkan penafsiran tentu masih pendapat sementara kan perlu dikaji. Temuan saya adalah notaris tidak berwenang untuk melakukan sertifikasi, sebaliknya kewenangan itu ada di penyelenggara sertifikat elektronik yang notabene itu ditunjuk dengan peraturan tersendiri oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Dr. Diana. Terima kasih. Baik, Pak, tolong ditampilkan dulu yang judulnya tadi, Pak. Ini sama disertasinya sama ya, Pak? Iya. Atau disertasinya tentang ini? Ya, saya linearkan. Ya, kalau sama dengan Pak Indra tadi ya, mungkin kalau ini untuk disertasi oke. Saya sarankan, ya mungkin tidak berarti benar ya, maksudnya saya belum melihat lebih dalam lagi. Cuma untuk jurnal, bagaimana kalau Pak Setiawan tulis aja, karena dia ada komparasi dengan negara lain ya. Betul. Nah, itu tulis aja yang kan sebagian kecil saja dari grand design ini. Jadi mungkin lebih bisa melihat pada praktek cyber notari membandingkan antara Indonesia dengan mana. Kan itu merupakan bagian dari disertasinya Pak Setiawan tadi. Ya kan lah, untuk jurnal saya sarankan hanya diambil itunya saja. Jadi misalnya the practice of cyber notary, comparison between Indonesia dan apa. Tetapi perlu diingat kalau mengcompare harus ada similarity. Jadi kalau perbandingan harus ada kemiripan dari yang dibandingkan itu, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah yang menurut kita analisanya setelah analisa itu lebih baik bisa diterapkan kepada negara atau kepada yang dibandingkan tetapi yang dianggap kurang baik sistemnya. Itu Pak, kalau dari saya begitu. Kalau yang dari yang lain gimana? Ada usulan tidak? Ya, Bu Diana. Ya. Sebenarnya tadi juga ingin memberikan komen tulisan Pak Indra, tapi nggak apa-apa lah. Sudah lupa juga tadi soalnya. Oh iya. Mas Wawan, sebaiknya memang kalau untuk tulisan jurnal memang dipersempit. Misalnya diambil salah satu aspek saja. Kalau misalnya fokusnya ke cyber notary komparatif, ya langsung saja di situ. Kira-kira kenapa kita perlu mengadopsi itu untuk Indonesia. Terus misalnya apa saja langkah yang dilakukan. Kalau misalnya terjadi kekosongan hukum, maka Mas Wawan harus memberikan konstruksinya seperti apa dari perbandingan itu. Sehingga nanti para notaris itu kalau misalnya sudah konstruksinya bagus, nanti sebagai acuan mungkin untuk tulisan-tulisan yang lain setelah Mas Wawan ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Pak Imam. Ya, jadi mungkin ini kadang ada ya perbedaan ya antara kalau kita menulis jurnal di jurnal nasional, memang dia mintanya lebih rigid, lebih ada gap, lebih ada apa ya, metodenya ya dalam tanda kutip itu agak bulat dan sebagainya. Kalau kita baca lagi tulisannya Bang Andri, itu maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya kalau jurnal internasional, terutama Scopus, kadang-kadang metode itu juga hanya memaparkan bagaimana kita mengadakan penelitian ini, tidak selalu untuk hukum ada metode, kasarannya begitu gitu ya. Jadi saran saya hanya gini aja ya, pengetahuan bisa saja pengetahuan memang ada isunya kan cyber notary ini bagaimana bisa diakui atau tidak gitu kan. Lalu prakteknya bagaimana? Itu saya rasa sudah cukup kalau di jurnal internasional. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang sudah biasa tembus jurnal internasional, mereka menganggap bahwa tembus jurnal internasional ini lebih gampang daripada jurnal nasional. Karena jurnal nasional lebih
lebih banyak kriterianya gitu daripada jurnal internasional. Kalau saya pribadi saya tidak ngomong begitu karena saya juga dua-duanya menurut saya susah, tetapi ada perbedaan karakteristik antara jurnal nasional maupun jurnal internasional. Gitu. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin siapa? Pak Irul ya? Belum? Saya, Bu. Oh ya, siapa? Pak Ahmad Faruk Hasan. Nggih, silakan Pak. Bukunya Oke. sudah banyak itu kelihatannya, jadi sudah banyak referensinya sepertinya. Bukan, Bu. Bukan gambar saja, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Ibu Dr. Diana dan teman-teman sekalian. Izin share screen, mudah-mudahan penulisan jurnal ini menjadi lebih baik. Terus terang kemarin waktu mau mengangkat tentang judul jurnalnya masih bingung, Bu, karena kemarin masih banyak banyak kendala gitu, sehingga banyak yang dipikirkan sehingga nggak fokus. Kemudian setelah membaca dan mempertimbangkan beberapa hal, saya ingin menulis tentang integrasi hukum syariah ke dalam hukum positif. Nah, ini maksudnya melalui fatwa MUI sebenarnya itu, karena beberapa atau saya juga bingung apa integrasi hukum syariah ke dalam hukum positif itu saja atau cukup hanya dengan analisis fatwa MUI tentang kemarin sempat viral itu produk COVID AstraZeneca yang kemudian di situ ada campuran babinya itu, yang sebenarnya secara ansih dalam hukum Islam ketika sesuatu ada campuran haramnya maka tidak bisa dipakai. Cuman dengan alasan atau pertimbangan hukum maqasidus syariah di situ sehingga MUI kemudian memperbolehkan untuk menggunakan vaksin Astra tersebut seperti itu. Cuman dalam pertimbangan MUI tidak menjelaskan secara detail tentang pertimbangan hukumnya yang berdasarkan maqasidus syariah itu. Nah itu. Jadi makanya saya di sini judulnya ini seolah-olah ada dua, integrasi hukum syariah ke dalam hukum positif, ataukah bisa menganalisis tentang analisa fatwa itunya langsung. Itu karena saya melihat begini, kadang fatwa MUI tersebut, nah sebenarnya kan ini adalah lembaga, bukan lembaga pemerintahan, jadi ya bukan komisi, tapi lembaga di luar lembaga pemerintahan itu sendiri, tapi fungsinya memang penting dalam memberikan memberikan pertimbangan hukum ya secara hukum Islam tentunya kepada umat Islam itu. Karena kalau kita bicara tentang mayoritas, memang mayoritas yang ada di Indonesia itu adalah umat Islam itu sendiri. Maka peran MUI sebenarnya hanya memberikan fatwa kepada umat Islam yang merasa dilema berkaitan dengan beberapa hal, misal tentang perbankan atau tentang kemarin itu ya kasusnya Ahok terus dan COVID itu sendiri. Nah, fungsinya hanya memberikan fatwa, sedangkan fatwa itu tidak mengikat seperti itu. Oke, saya mulai dari latar belakangnya dulu. Mungkin nanti teman-teman yang lain, khususnya Ibu Diana, bisa memberikan pelurusan atau fokus atau penyempurna lah dari judul jurnal ini, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini yang menjadi alasan. Nah, pertama, ya, syariat merupakan dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ini sudah jelas, sehingga bagi umat Islam mau tidak mau harus mengikuti apa-apa yang sudah ditetapkan dalam syariat hukum Islam itu sendiri. Yang terpenting di situ adalah Al-Quran dan hadis. Nah,
derivasi keduanya itu ada yang namanya produk ijtihad, ada fikih, terus ada fatwa itu sendiri, dan ada konon. Tapi secara garis besar ajaran syariat Islam itu terletak pada Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita berbicara tentang konstruksi hukum Republik Indonesia, itu sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa negara hukum, arti Indonesia ditetapkan berdasarkan negara hukum. Artinya bahwa segala kehidupan yang ada di negara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Nah, tadi yang saya sebutkan itu bahwa fatwa MUI, ya bukan fatwa DSN MUI, itu beda lagi nanti. Yang sifatnya itu lebih kepada perbankan syariah, itu bisa menjadi hukum yang mengikat bagi perbankan karena sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan, peraturan BI, terus juga ini kalau fatwa yang sifatnya umum, ya seperti minuman miras, terus kasusnya Ahok tentang penodaan agama, terus tentang macam-macam yang sifatnya umum sosial, itu sifatnya kan fatwa itu tidak mengikat, dia mengikat bagi orang yang meminta fatwa saja gitu. Nah, kemarin pada kasus COVID itu, vaksin COVID itu, nah yang menjadi pertanyaan, apa dasar fatwa MUI itu keluar seperti itu. Kalau memang ada kegelisahan dari masyarakat, lalu siapa yang meminta fatwa itu sehingga MUI melalui komisi fatwanya itu melakukan kajian-kajian sehingga keluarlah yang namanya fatwa itu. Nah, itu yang patut kita teliti gitu loh. Karena selama ini kadang fatwa MUI itu lebih terkesan politis seperti itu yang dirasakan oleh beberapa kalangan seperti itu. Seperti kasusnya Ahok, terus fatwa tentang miras yang disampaikan oleh wakil presiden itu sehingga menjadi keributan itu. Nah, kalau kita bicara tentang hukum Islam, memang pasal 29 itu ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya menjadi ruh lah bagi pemberlakuan hukum Islam itu sendiri, karena sebenarnya negara atau undang-undang itu sudah menjamin terhadap eksistensi atau sudah menjamin terhadap keberadaan agama itu sendiri, termasuk juga ajaran dan eksistensinya. Maka kalau sudah demikian, tinggal konstruksi hukumnya itu aja yang diperjelas seperti itu. Misal MUI ini kadang fatwanya itu bisa ditarik pada ranah politis karena secara sosiologis misal fatwa MUI ini kan memang tidak mengikat secara hukum nasional, tapi mengikat secara emosional. Emosional itu karena mayoritas di negara Indonesia itu adalah umat Islam, maka mau tidak mau fatwa MUI itu harus diikuti oleh mayoritas umat Islam itu sendiri. Meskipun secara hakikat fatwa MUI itu tidak mengikat. Mengikatnya kepada orang yang meminta fatwa saja. Nah, ini yang menjadi dilemanya di situ. Gitu. Di sisi lain kita harus mengikuti terhadap perintah atau hukum Islam itu sendiri. Di sisi lain kita harus mengikuti dan menerapkan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara itu sendiri. Nah, berhubung negara masih belum terkoneksi antara fatwa dengan produk hukum Indonesia, maka ini menjadi dilema menurut saya seperti itu. Nah,
Nah, ini sebenarnya adalah dasar-dasar bagaimana sebenarnya hukum Islam itu atau produk ajaran-ajaran Islam itu bisa masuk ke dalam hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Salah satu contoh semisal tentang perbankan syariah, terus dan undang-undang tentang keuangan Islam lainnya. Nah, itu sebenarnya ajaran hukum Islam itu sudah masuk, tapi berbicara tentang fatwa. Nah, ini fatwa ini kan sifatnya ini kan dinamis seperti itu. Tergantung pada situasi dan kondisi, atau kalau sekarang tergantung pada politis. Konteks politik juga masuk di situ. Nah, berbicara tentang situasi yang dinamis ini, tentu fatwa ini bisa nggak diakomodir secara langsung oleh pemerintah itu, atau dibuatkan semisal dibuatkan perpres atau apa seperti itu di bawah undang-undang yang sifatnya juga bisa mengakomodir berkaitan dengan persoalan-persoalan kekinian itu sendiri. Nah, saya kira itu yang menjadi latar belakang saya. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, ini beberapa catatan dinamika hukum di Indonesia. Ya, pertama adalah karakteristik hukum Islamnya, ya karakteristiknya. Terus di sini dari aspek materi substansinya, terus bisa dilihat dari aspek pemberlakuannya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada lahirnya MUI. Nah, ini langsung mungkin Bu kepada metode penelitiannya. Metode penelitiannya ini adalah penelitian liberal research atau penelitian mustaka dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keputusan atau fatwa MUI tentang kekuatan dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum. Dan di situ nanti saya akan integrasikan dengan sistem hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia itu. Nah, sehingga pendekatan yang digunakan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif seperti itu. Kemudian fokus penelitiannya ini seperti tadi yang Mas Wawan sampaikan, saya ingin melakukan integrasi hukum syariah ke dalam hukum positif melalui fatwa MUI. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta masukan dan saran dan kritiknya khususnya kepada Ibu Dr. Diana dan teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang ahli hukum Islam di sini? Siapa yang mau memberikan komentar? Diana, mungkin saya nggak ke hukum Islamnya, secara umum. Ya. Memang menarik Pak Faroh tentang kedudukan fatwa MUI dalam tata hukum kita. Jadi dari apa yang saya sampaikan, mungkin saya tidak ke substansinya ya, karena substansi Pak Faroh yang lebih paham apa yang memang menjadi fokus pembahasan. Tapi mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Faroh, saya ada sebenarnya saya menarik mengenai urgensi penormaan fatwa MUI dalam tata urutan peraturan perundangan kita, gitu. Karena memang selama ini fatwa MUI itu dianggap hukum pelengkap juga tidak, karena tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa apapun, kecuali dia sudah bertransformasi menjadi undang-undang kayak hukum waris Islam, hukum perkawinan, dan sebagainya. Nah itu, jadi mungkin justru urgensi, tapi fokusnya Pak Faroh mungkin dari fokus bidang apa atau fokus kajian mengenai apa yang menjadi itu penting untuk sekarang dinormakan dalam peraturan perundangan kita, sehingga ketika ada satu masalah hukum atau sengketa hukum, dasar penggunaan fatwa MUI itu kuat gitu. Ya. Mungkin itu Bu secara umum, karena memang ya misalnya ada fatwa MUI misalnya kasus Ahok atau kasus yang lainnya, itu kan hanya jadi pemanis saja kan. Iya, benar. Dan itu cenderung politis Bu, kalau politis yang sifatnya sosial. Ya politis dan malah dijadikan bahan debat kusir gitu loh. Ya, benar. Bukan penyelesaian tapi malah jadi persoalan lagi. Mungkin itu Bu Diana pendapat saya. Iya, saya tadi juga kepikiran begitu Bu, menambahkan kata urgensi, tapi bukan ke
hukum syariahnya gitu ya, karena hukum syariah kan luas ya, padahal Bapak kan yang tadi itu cuma yang berkaitan dengan penggunaan vaksin. Nah, kalau tetap hukum syariah ini nanti menuai pro kontra. Jadi mungkin kedudukan fatwa MUI dalam apa katanya peraturan perundang-undangan studi kasusnya COVID gitu ya Pak ya. Jadi saya setuju sama Bu Tia sebenarnya tadi tidak kalau integrasi hukum syariah ini sepertinya terlalu luas. Jadi bagaimana kalau yang tadi benar-benar ada solusinya gitu. Oh ya solusinya memang fatwa MUI ini sebenarnya kedudukannya di mana gitu. Siapa yang terikat oleh fatwa MUI ini? Kan tadi yang terikat ya yang minta saja. Kalau yang nggak minta ya sudah akan menjadi tidak berpengaruh kepada mereka yang tidak meminta fatwa. Tetapi bisa saja atas fatwa tersebut digunakan untuk dengan bumbu politik akhirnya juga menerapkan ke daerah yang salah gitu ya. Yang kemarin ada di Bali tetapi ternyata diterapkan ke yang non Bali gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi permasalahan juga nanti nggak enak. Baik yang lainnya ada. Mohon izin Bu Diana. Ya silakan Pak Imam. Karena sama-sama UIN-nya dan sedikit tahu mengenai hukum Islam. Jadi sebenarnya persoalan fatwa MUI itu sudah banyak kajiannya. Salah satunya adalah senior saya di Fakultas Syariah, almarhum Pak Dr. Mujid Kumkelo. Disertasinya mengenai kedudukan fatwa dalam sistem peraturan hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di bawah bimbingan Prof. Thohir Lut, insya Allah 2014 atau 2015 itu. Nanti mungkin bisa minta bantuan suku untuk mencari disertasinya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Itu yang pertama, sekedar informasi. Yang kedua, sebenarnya apa yang ditulis oleh Pak Farah ini merupakan paket. Ini memang ada problematika. Seharusnya yang dikaji itu adalah politik hukumnya mengenai fatwa MUI tentang penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Karena kalau kita lihat yang namanya fatwa itu tetap anjuran. Bisa menjadi hukum positif itu melalui dua cara. Yang pertama, diatur oleh undang-undang, masuk dalam politik hukum nasional, produknya itu yang sudah diakui negara. Yang kedua, melalui pintu jurisprudensi atau putusan hakim. Ingat, apa yang dialami oleh Ahok itu sebenarnya fatwa MUI itu bisa menjadi berlaku sebagai hukum positif karena dia masuk di putusan peradilan. Kalau fatwanya itu hanya cuma anjuran, namanya fatwa, dan mengikatnya itu untuk semua apabila sudah dituangkan dalam produk hukum, bisa melalui peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi. Terkait dengan substansi penggunaan produk AstraZeneca ini, saya mencatat yang pertama itu sebenarnya sesuatu yang mengandung babi itu hanya boleh jika terpaksa tanpa pilihan lain. Pertanyaan berikutnya, apakah saat ini kondisinya terpaksa dan tidak ada alternatif lain? Kalau misalnya sudah ada pilihan lain, apakah itu tetap haram? Nah, inilah problem-problemnya yang muncul dalam penggunaan produk vaksin AstraZeneca ini. Kalau misalnya kita urut ke belakang, dulu juga pernah penggunaan hukum Islam, hukum Barat, hukum adat, dalam teorinya misalnya Snuk-Bugron, teori resepsi en kompleksu, dan lain-lain. Bahkan banyak Profesor Sayyidi Talib itu juga sudah membahas penggunaan itu. Dan terakhir, mengenai produk legislasi fatwa MUI ini, perlu diketahui bahwa sumber hukum Islam itu adalah hukum Islam, Al-Quran, hadis Nabi, ijtihad dan lainnya itu sebenarnya sumber hukum Islam bisa menjadi sumber hukum positif apabila sudah dinormalkan tadi. Contohnya misalnya kemarin yang ramai itu undang-undang babi halal, itu diskriminasi. Namanya aturan itu tidak boleh diskriminasi. Akhirnya dirubah menjadi undang-undang
jaminan sertifikasi halal. Nah, atau misalnya penyelenggaraan wakaf atau zakat, itu pasti yang dirujuk itu adalah hukum Islam. Tidak mungkin misalnya undang-undang wakaf, undang-undang zakat itu merujuk kepada Alkitab dan yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Sehingga yang perlu dikaji sebenarnya memang politik hukum fatwa ini gitu. Dan ini yang menjadi kajian utama dari Pak Farah terkait dengan substansi tadi. Ini terpaksa atau tidak? Bagaimana kajian hukum Islamnya baru nanti dilegalisasi ke dalam hukum positif. Terima kasih Bu Diana. Berarti bisa jadi 2 artikel ya Pak Faroh ya? Nggih Bu, ternyata Jadi, masukannya nggih, masukan dari teman-teman sangat luar biasa, dari Ibu juga. Assalamualaikum. Luar biasa. Assalamualaikum. Mas Koko silahkan. Wah ini siapa? Ini bisa jadi 3 artikel ini Pak. Ya. Terima kasih Bu Dr. Diana, Mas Ahmad Faroh. Masukan saya, ini rencana kan mau dimasukkan ke jurnal ya Pak ya? Oke Pak, ke jurnal. Ya kan? Mungkin kalau saya nanti judulnya itu terkait apa namanya, nomor 14 tahun 2001 itu nanti mungkin di-delete aja Pak. Jadi mungkin penamaan peraturan perundang-undangan itu atau mungkin nomor-nomor apa namanya, nomor apa ya, fatwa, nomor fatwa itu nanti sebaiknya dihapus saja. Jadi misalnya nanti kedudukan fatwa MUI dalam penggunaan vaksin COVID-19 di era atau di masa pandemi seperti itu. Jadi mungkin saya pembaca itu tertarik seperti itu. Jadi kalau mungkin integrasi hukum syariah ke dalam hukum positif Indonesia kan itu mungkin lebih ini ya, lebih filsafat banget ya itu. Dan itu lebih general sekali dan lebih dalam. Tapi mungkin kalau untuk artikel jurnal mungkin bisa dipenggal-penggal saja nanti seperti yang disampaikan Bu Diana tadi, mungkin lebih menyoroti tentang kedudukan fatwa MUI dalam penggunaan vaksin COVID-19 di masa pandemi. Jadi kan tadi seperti Pak Faroh sampaikan, fatwa itu kan dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu ya Pak ya. Jadi nanti mungkin kedudukan fatwa MUI di masa pandemi itu mungkin akan berbeda terkait dengan di masa bukan pandemi seperti itu. Kemudian nanti mungkin dalam artikel Pak Faroh itu nanti sedikit ada variabel terkait dengan pendapat-pendapat dari para ini Pak tenaga medis atau mungkin ilmuwan ya. Jadi kalau yang terkait dengan kandungan babi itu kan sebetulnya tripsin babi ya. Jadi tripsin babi itu kalau tidak salah itu hanya untuk memisahkan sel-sel yang sudah disuntikkan oleh apa namanya virus itu ya, virus yang sudah dilemahkan itu. Jadi nanti ya sebetulnya itu tripsin babinya akan hilang seperti nanti Pak Faroh menggunakan alkohol minyak wangi itu. Jadi nanti Pak Faroh ketemu Pak Imam, ketemu Pak Irul itu kan pakai minyak wangi ada alkoholnya. Tapi seiring Pak Faroh nanti naik mobil, jalan kaki, itu alkohol itu akan menguap. Jadi kalau informasi dari para ilmuwan itu tripsin itu nanti akan hilang. Jadi memang kandungan babinya akan hilang. Jadi dia digunakan hanya untuk memisahkan apa ya sel-sel yang sudah penuh oleh virus yang dilemahkan itu nanti dipecah. Jadi seperti itu nanti jadi dibuat dipecah-pecah lagi dan tripsin babi itu akan hilang. Jadi memang AstraZeneca kalau saya baca itu memang benar kandungan babinya tidak ada karena tripsinnya itu akan hilang. Seperti kayak alkohol itu kalau disemprot apa dengan minyak wangi itu dia akan menguap seperti itu Pak, hanya untuk keperluan perantara saja seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih analisis lebih enak gitu. Jadi pembaca juga lebih komprehensif. Saya itu sementara itu Pak Faroh dan Bu Diana. Terima kasih Pak Kuku atas masukannya, luar biasa. Berarti tiga jurnal Pak Faroh itu berarti. Wah, ini banyak Pak. Ya benar itu memang dari editor in chief Justisia ini Pak Kuku. Karena kalau di jurnal itu memang nomor undang-undangnya itu sebenarnya
tidak menarik untuk menjadi menarik. judul Oh, gitu. Tapi kalau ya lebih menarik kalau tanpa itu, karena kan kalau nama undang-undang itu kan monoton ya, undang-undang nomor ini harus disebutkan lengkap itu, dan itu wasting kata-kata, wasting words. Padahal kita kan ada limitasi words-nya berapa untuk judul. Ya. Masih 2 deh Pak, belum 3. Pas Kuku tadi dua, Bu. tadi 2 Kedudukan ya. fatwa, kedudukan fatwa. Tambah Mas Kuku jadi 3 itu. Pak, jangan Tiga, ditambah Pak, nanti jadi bingung juga komparasi ini. 3, Langsung Bu. fokus. Oh ya, sudah dikomparasi 3 wes tadi. Sama Malaysia misalnya. Ya. Jadi jadi kalau menurut saya ada benarnya ya, saudara, itu Bapak Ibu sekalian bisa publikasi dulu, nanti nulis disertasinya itu jadikan satu. Kan gitu kan. Nulisnya kan bahasa Inggris ya, ini di bahasa Indonesia kan dalam disertasi itu 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Aduh. Ya, pembimbingnya udah nggak bisa berkelit lagi loh, bahasan ini sudah dipublish kok ke Scopus gitu. Pembimbingnya cuma harus ACC ya, harus bukan akan ACC tapi harus ACC, wong wis publish kok gitu. Ya. Kalau di Australia itu ada di QUT, Queensland University of Technology, dia nggak nulis disertasi malah. Jadi mensyaratkan 7 atau 6 jurnal internasional terindeks bereputasi. Sudah jadi. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu, coba Bu Diana ya. Monggo Pak Kuku. Pak Dina atau Pak saya dulu, monggo. Pak Kuku dulu, tadi saya dengar suara Pak Kuku. Ya, Pak Kuku dulu. Saya sebentar ya Pak Dini ya. Sebentar aja. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dr. Diana dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mempresentasikan terkait rencana artikel saya yang akan disubmit ke jurnal Terindeks Sinta dan DOAJ yang berjudul terkait dengan Personal Data in the Application of Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence in Indonesia. Has it been protected? Jadi saya ingin memulai dari sebuah quotes ya. Di sini personal data itu sekarang menjadi sebuah bisnis seperti bisnis yang bisa menggantikan bisnis minyak ya. Bisnis minyak dan profitnya cukup menjanjikan ya. Jadi ini dikatakan oleh Joris Tunders tahun 2019 dalam salah satu jurnal artikel jurnalnya. Kemudian rencana ini sudah saya buat, cuman masih perlu ada beberapa masukan mungkin dari teman-teman ya. Judul dan abstraknya. Judul mungkin pas ya, 14-15 kata ini. Kemudian, saya ingin memasuki apa sih sebetulnya isu hukum dari paper yang saya ingin submit itu. Yaitu yang pertama, sebetulnya ini ada pengaruh-pengaruh dari, tidak hanya pengaruh dari isu hukum saja, tetapi ada pengaruh dari isu ekonomi yang ada namanya industri 4.0 ya. Kemudian ada isu-isu tentang global disruptive change ya. Di situ ada namanya dorongan investasi. Kemudian ketika investasi itu, perusahaan-perusahaan itu ingin menggunakan sebuah mengiklankan dengan metode-metode yang sekarang yang dinamakan dengan artificial intelligence. Kemudian, tetapi artificial intelligence itu ada algoritma khusus untuk bisa memprofiling data. Kemudian dari profiling data itu dimasukkan dalam satu big data, kemudian dirumuskan menjadi sebuah effectively automatic decision. Ya. Kemudian Presiden Joko Widodo ketika kampanye juga ada gerakan 1000 startup ya, dan pilar ekonomi digital Indonesia. Kemudian sekarang banyak sekali tumbuh-tumbuh startup, ya tidak hanya Gojek, Grab, tetapi fintech ya, financial technology itu yang menggunakan dengan artificial intelligence juga, mengumpulkan data konsumen, user behavior-nya.
Kemudian pengalaman juga dari Cambridge Analytica yang dulu kalau tidak salah mengkolek data pribadi para pengguna Facebook ya, yang digunakan untuk kepentingan pemilu di Amerika Serikat. Jadi banyak isu terkait dengan artificial intelligence ini. Kemudian, tetapi di sisi lain dalam konteks Indonesia ya, saya ingin coba mengkorelasikan dengan pasal tentang hak asasi manusianya, khususnya pasal 28G ya, yang di situ secara tersirat ada setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, termasuk privasinya ya. Privasi itu termasuk juga data-data pribadinya ya. Kemudian dalam konteks hukum internasional ini ada beberapa konvensi atau treaty ya, yang Universal Declaration of Human Rights, pasal 12-nya dari ICCPR, pasal 17, kemudian ada APEC Privacy Framework ya, yang prinsipnya di situ ada penghormatan terhadap isu-isu privasi ya, yaitu data pribadi. Kemudian saya korelasikan juga dengan regulasi atau standar Uni Eropa yang dinamakan dengan GDPR ya, General Data Protection Regulation kalau nggak salah. Itu juga ada standarisasi bagi negara-negara Uni Eropa dalam pengelolaan data pribadi warga negara di Eropa. Jadi kalau di GDPR itu ada satu artikel atau ada satu aturan yang terkait dengan misalnya namanya right to be forgotten ya, atau right to be deleted kalau nggak salah, right to be erased. Jadi misalnya kita sudah sebagai pengguna Gojek atau Grab ya, tetapi kemudian kita bulan Maret ini kita nggak install lagi Gojek sama Grab ya. Nah, di situ ada standarisasi. Di situ misalnya data pribadi kita dalam jangka waktu tertentu 3 bulan atau 6 bulan setelah kita tidak sudah berafiliasi dengan salah satu startup itu, maka data pribadi kita harus dihapus. Itu salah satu aturan dari GDPR. Tetapi juga ada regulasi-regulasi dari negara lain juga yang sudah mengadopsi aturan-aturan GDPR. Tetapi sayangnya di Indonesia masih belum ya. Kemarin sudah masuk RUU PDP ya, tetapi kemarin karena ada isu-isu yang RUU KUHP nasional juga itu satu prolegnas juga sehingga tidak jadi disahkan ya RUU perlindungan data pribadi. Kemudian isu hukum yang lain di sini ada survei ya, We Are Social and Hot Switch tahun 2019 itu Indonesia di posisi keempat dari pengguna internet terbesar di dunia aktif ya. 2020 saya belum cek lagi ya. Tetapi di sini kita masih minus regulasi yang secara komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi dan penggunaan artificial intelligence dalam hal regulasi. Termasuk juga RUU PDP kalau nggak salah untuk artificial intelligence-nya juga masih belum diatur secara komprehensif. Kalau tidak salah, sekilas saya baca di naskah akademiknya masih dalam konteks dia masih dikelola oleh manusia, oleh admin manusia, tetapi oleh artificial intelligence ini masih belum komprehensif menyangkut itu. Kemudian di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang, di situ juga ada secara tersirat, ada tertulis juga, intinya agar bangsa berdaya saing itu harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini ada pengaruh mungkin implementasinya di pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam penggunaan AI di era periklanan modern. Ya. Jadi di sini prinsipnya saya ingin menggunakan konsepnya Loren Friedman ya dalam teori sistem hukumnya. Jadi efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum itu ya, ada struktur, substansi, budaya hukum. Jadi dalam konstitusi kita itu sebenarnya dalam tanda petik sudah diakui ya tentang perlindungan data pribadi, tentang perlindungan diri pribadi kita termasuk juga privasi kita. Tapi di peraturan-peraturan turunannya masih belum komprehensif. Bahkan terkait dengan definisi data pribadi juga masih tersebar di sekitar 30 peraturan ya. Jadi masing-masing berbeda ya. Permenkominfo itu berbeda dengan Dukcapil tentang definisi data pribadi misalnya. Oke, next aja. Jadi rumusan masalahnya di sini ada 2 di paper saya. Yang pertama, problematika hukum apa dalam penerapan targeted ads marketing di Indonesia kaitannya dengan data pribadi ya.
Kemudian yang kedua yaitu bagaimana desain ideal pengaturan perlindungan data pribadi dalam penerapan targeted edge marketing artificial intelligence di Indonesia. Ya, jadi ada 2 rumusan masalah. Yang pertama saya menjelaskan problematika hukumnya apa, kemudian kira-kira pengaturan idealnya seperti apa sih gitu kan. Metode penelitiannya normatif ya, kemudian sifatnya preskriptif, ingin memberikan sebuah apa yang seharusnya ada use constituendumnya. Kemudian pendekatan penelitiannya ada structural approach, komparatif, dan konseptual. Ya. Bahan-bahan hukumnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Peter ya, ada primer dan sekunder, dan ada bahan non-hukum juga. Oke, jadi hasil riset pembahasan ini prinsipnya adalah artificial intelligence itu dia bekerja seperti layaknya manusia. Dia bisa mengumpulkan, mengkolek data-data pribadi para konsumen ya. Kemudian data pribadi itu dikumpulkan dalam sebuah big data, ya. Apakah nanti si startup itu punya big data sendiri atau ada pihak ketiga sebagai jasa jasa artificial intelligence-nya itu ada ya. Jadi nanti pihak ketiga itu bisa memberikan jasa kira-kira keputusan efektif ini Gojek harus apa nih? Kemudian misalnya Pak Imam ini, Pak Imam misalnya dulu dari rumah ke kampus misalnya menggunakan Gojek. Jadi itu bisa di-collect datanya. Kira-kira biasanya Pak Imam dari rumah jam 7 ke kantor, ya nanti dari kantor pulang ke rumah menggunakan Gojek itu jam berapa, itu bisa di-collect. Jadi semua perilaku kita sebetulnya sudah terekam oleh artificial intelligence. Jadi mungkin tidak jarang sekali kalau kadang-kadang ada iklan-iklan di internet ya, di website yang sering kita kunjungi itu kadang-kadang iklan yang cenderung kita inginkan seperti itu. Istri, misalnya ada mahasiswi saya suka cek-cek website misalnya, itu nanti iklannya kok make up misalnya seperti itu. Atau nanti di YouTube misalnya itu iklannya kok ada iklan tentang make up, lipstick dan sebagainya. Karena dalam tanda petik secara tidak sadar mungkin dulu dia pernah mengunjungi mengklik secara tidak sengaja ads marketing itu yang terkait dengan kesukaannya itu. Ya. Selain itu banyak sekali jadi etnografinya, geografinya. Jadi semua akan terekam oleh artificial intelligence itu. Kemudian sebetulnya sudah ada aturan terkait dengan data pribadi, cuman belum komprehensif ya. Jadi setiap kali tentang data pribadi itu kita menggunakan pasal 26 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE ya. Jadi prinsipnya setiap penggunaan data pribadi itu harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi kalau tidak ada concerns dari yang pemilik datanya itu, maka sebetulnya itu terjadi perbuatan melawan hukum ya. Kemudian dalam PPPSTE juga pasal 29 itu juga menjelaskan tentang data pribadi ya. Kemudian di Permenkominfo juga sebetulnya sudah ada aturan, tetapi menurut saya masih belum komprehensif ya. Misalnya tentang sanksi ya, sanksi itu dalam Permenkominfo itu masih terkait dengan sanksi administratif saja, tetapi kerugian material yang dialami oleh konsumen itu bisa lebih dari maksudnya lebih besar dari sebuah administratif. Jadi menurut kami itu masih diperlukan sebuah komprehensif regulation-nya yang mengatur tentang data pribadi. ITE itu sebetulnya ada tentang data pribadi, tetapi dia tidak komprehensif sekali mengatur tentang koleksi, kemudian lebih lanjut ya, mengatur lebih lanjut tentang mekanisme tentang bagaimana cara pengolahan, penganalisisan data pribadi itu. Ya hanya untuk lebih general pada informasi dan transaksi elektronik. Kemudian problematika yang lain adalah misalnya di sini tadi saya katakan ada intinya dia bisa menemukan segmentasi pengguna startup itu ya, segmentasi psikografis, demografis guna membantu para pengiklan memahami cara seseorang di internet dalam bertindak dan mengidentifikasi siapa dirinya. Jadi yang mungkin sering kita istilahkan sebagai data profiling and automatic decisions, artificial intelligence itu. Kemudian
apa namanya, ini sekarang mungkin sedang dibahas isu hangatnya terkait dengan persaingan usaha. Itu sebetulnya dalam pelaku-pelaku usaha yang menggunakan AI itu sudah mulai dilirik oleh KPPU sebetulnya terkait dengan penggunaan artificial intelligence itu. Jadi apa namanya, nanti Gojek itu bisa mengembangkan bisnisnya, tetapi dengan berdasarkan automatic decision dari artificial intelligence itu. Jadi nanti pengembangan bisnisnya mungkin sekarang konsumen sedang suka makanan apa misalnya dalam GoFood-nya. Nanti Gojek mungkin bisa mengembangkan bisnis membuka pelaku usaha makanan yang disukai oleh mayoritas konsumen di daerah tertentu misalnya. Sehingga nanti konsumen itu bisa membeli makanan dalam tanda petik itu merupakan pengembangan bisnis dari Gojek. Dan itu merupakan sebetulnya isu-isu persaingan usaha yang bisa kita bisa teliti lebih lanjut. Jadi terkait dengan persaingan usaha yang menggunakan artificial intelligence itu. Jadi banyak sekali di sini infrastruktur hukum yang masih belum kita belum kita elaborasi lebih jauh lagi. Prinsipnya di sini kalau saya cek dulu misalnya dalam konteks Gojek atau Grab ya, konteks Gojek dan Grab, ternyata ketika kita cek privacy policy-nya dia menggunakan pihak ketiga, big datanya itu menggunakan pihak ketiga yang dalam tanda petik kita deteksi lebih lanjut itu ada salah satu yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Jadi dia mungkin Singapura atau negara mana, dia big datanya tersimpan di situ. Ya, jadi dalam konteks ini agak mengkhawatirkan sekali kalau data-data pribadi kita sudah dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan pihak ketiga itu di luar negara kita. Kemudian misalnya dalam privacy policy-nya juga ada klausula exonerasi ya, klausula baku ya. Di situ misalnya ada terjadi kerugian, maka si penyelenggara itu dia dalam tanda petik mengalihkan tanggung jawabnya ya. Jadi kita next aja biar lebih cepat. Oke, jadi seperti yang diatur oleh negara Cina misalnya, China itu punya satu badan komisi independen yang khusus dalam menjalankan atau dalam melindungi data pribadi warga negaranya, ya China. Eropa GDPR juga ada, ya. Cuman saya belum meneliti lebih lanjut otoritasnya apa saja, kewenangannya apa saja. Tetapi dalam konteks Indonesia ini masih belum ada. Ya, belum ada dan harapannya ini akan dimasukkan dalam RUU PDP itu. Jadi nanti ketika RUU PDP ada, nanti ada badan atau komisi independen yang khusus untuk melindungi data pribadi kita. Meskipun sekarang sebetulnya ada, tetapi dia dinamakan Badan Cyber dan Sandi Negara. Tetapi kalau saya cek di Perpresnya itu lebih cenderung pada untuk kepentingan negara, kepentingan keamanan negara, pertahanan dan keamanan negara. Data-data pribadi warga negara dikolek, tetapi untuk apakah nanti dia ada unsur-unsur tentang pelanggaran hak asasinya, dia belum sampai ke situ. Jadi mungkin di situ nanti dalam paper kami akan coba mengkomparasikan dari negara-negara lain, kira-kira otoritas komisi independennya apa saja. Oke. Terakhir, dari unsur budaya hukumnya ya. Ini privasi atau hak atas privasi itu belum dilihat sebagai masalah serius di Indonesia ya. Jadi ini data riset tahun 2018, saya belum cek lagi yang 2020. Jadi menemukan bahwa sebagian besar pelajar dan remaja di Jakarta itu ya memiliki pengetahuan yang minim terkait bagaimana literasi digital yang baik ya. Jadi suka selfie, kemudian dimasukkan ke dalam Instagram dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Kemudian dalam fintech juga ya, fintech itu kita dengan dalam tanda petik, mohon maaf dengan mudahnya kita menfoto KTP kita, ya, kemudian diupload di penyelenggara fintech itu dan kita nggak tahu nih kira-kira KTP kita mau diapain nanti, ya. Atau sekarang mungkin fintech juga ada kerugian juga ketika tidak menerapkan prinsip know your customer seperti di Prudential of Banking perbankan ya. Jadi kadang juga si nasabah fintech ini pinter, dia menggunakan KTP orang, ya ID palsu orang difotokan, tetapi karena tidak ada prinsip KYC-nya, fintech juga kewalahan juga. Oke, simpulannya dalam paper kami sementara ini ya, jadi artificial intelligence ya telah mengubah cara advertiser ya di Indonesia dalam memahami mengelola customer ya.
Kemudian ada automatic decisions yang baik untuk si pengguna artificial intelligence ini. Kemudian tetapi di sisi lain masih belum belum ada regulasi yang khusus terkait kira-kira data-data pribadi kita nih mau diapain lagi nih ya. Jadi bisa dijual belikan, digunakan untuk pihak ketiga dan sebagainya. Kita masih belum komprehensif regulasi kita mengatur itu. Kemudian di problematika ya, ada data profiling, infrastruktur hukum kita yang masih kurang, kemudian budaya hukum kita yang masih belum baik ya. Kemudian yang nomor 3 itu bentuk desainnya ya, melalui pengaturan komprehensif, setingkat undang-undang, kenapa setingkat undang-undang? Karena ada sanksi pidana di situ. Tetapi kalau hanya Permenkominfo itu sanksinya masih administratif. Ya, jadi nanti startup kita blokir, mungkin bulan depan bisa muncul lagi startup baru, tetapi sebetulnya pengelolanya sama. Tapi kalau undang-undang mungkin dalam tanda petik ada efek jera ya, ada sanksi pidana di situ yang bisa menjerakan para oknum-oknum yang bermain jual beli data itu. Jadi sementara itu, Bu Dr. Diana dan rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan ya. Tapi Pak, karena kita sudah habis waktunya, satu komen dari saya, itu sebenarnya yang permasalahan pertama tidak usah dijadikan permasalahan, langsung ke kedua saja. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Karena kalau problematika hukum apa, tentunya Pak Kukuh dalam mencari solusi itu pasti mengutarakan problematika hukumnya apa. Jadi lebih bisa concise lagi. Sempit menyempitkan. Karena nanti pasti dibahas juga itu. Ya sayangnya walaupun di chat ini banyak yang kepingin presentasi hari ini, tetapi waktunya sudah habis dan memang tidak bisa dilakukan. Pak Indra itu Bu. Jadi akan kita lakukan 3 kali pertemuan. Jadi kan pertemuan sekarang ke 6 ya, 6, 7, 8 itu kan UTS. Jadi itu sekalian kita buat presentasi. Saya rasa dalam 1 jam memang hanya 4 yang bisa presentasi. Begitu ya Bapak Ibu. Sorry Pak Denny ya. Enggak apa-apa. Silakan kalau mau diskusinya dilanjutkan silahkan saja, tapi saya harus mengakhiri kuliahnya sampai sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.